Dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab pokok-pokok atau bimbingan bagi manusia tentang pokok agama Islam. Berlalu pada pertemuan sebelumnya tentang ibadah yang disyariatkan. Itu hijab yang di luar dimasukin aja ke dalam supaya lebih luas ke sini. Di luar masih ada hijab satu, dalam ini aja. Iya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait ibadah syarat-syaratnya, ikhlas dan ittiba. Nah, sekarang kita bahas lawan dari ibadah yang disyariatkan. Sebagaimana pada bab-bab yang awal ada tauhid, ada syirik, ada ibadah, ada sunnah, ada bid'ah. Ini perlu diketahui juga. Karena perbuatan syirik itu menodai tauhid. Perbuatan bid'ah menodai syariat. Maka kita menghindar dari, ya. Di sini dikatakan di soal yang ke-66 dari buku ini, penulis mengatakan wafaqahullah, ma ma'na al-bid'ah fid din. Apa arti bid'ah di dalam agama? Jadi bid'ah itu disebut bid'ah kalau menyangkut urusan agama. Kalau urusan dunia itu tidak masalah. Karena bid'ah itu arti aslinya membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah. Sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Kalau dalam perkara dunia, penemuan-penemuan, inovasi-inovasi itu tidak masalah. Ada orang yang menemukan sesuatu untuk kepentingan dunia atau menunjang kepentingan agama. Seperti ada kendaraan. Kita memakai kendaraan itu untuk ibadah. Misalnya ada pesawat yang jauh jadi mudah untuk berangkat haji atau umroh. Itu tidak mengapa dalam perkara dunia. Yang dikatakan bid'ah itu di dalam agama. Makanya beliau langsung sebutkan di sini makna bid'ah fiddin, bid'ah di dalam agama. Karena kalau bid'ah di dalam dunia itu tidak dibahas,
karena hukumnya boleh. Iya. Al-bid'atu fid din, iya, bid'ah di dalam agama adalah at-ta'abbudu lillahi. At-ta'abbudu, beribadah, lillahi, kepada Allah. Jadi dia beribadah niatnya dalam rangka ibadah. Beribadah kepada Allah bima lam yashrah, dengan cara sesuatu yang Allah tidak mensyariatkan, dengan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Jadi beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan. Karena perlu diketahui, ibadah itu sudah ada aturannya. Ibadah itu sudah ada aturannya. Contohnya, kita sebetulnya mudah, tinggal laksanakan sesuai yang diperintahkan, yang dicontoh. Tapi kadang manusia nggak puas, merasa perlu ditambah atau dikurangi. Ya, padahal cukup agama Islam ini. Agama Islam ini sudah sempurna. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan atas kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama. Jadi agama Islam itu sudah sempurna segala sesuatunya. Nabi juga mengatakan segala sesuatu yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka, itu sudah Nabi jelas. Tugas kita tinggal belajar mana ibadah yang disyariatkan, mana tidak. Yang disyariatkan tinggal kita lakukan, yang tidak jangan, percuma nanti. Ibadah kepada Allah beda dengan contoh dari Nabi itu nggak akan diterima, walaupun banyak, walaupun dianggap baik, walaupun banyak orang yang melakukan, itu bukan pertanda ibadah tersebut betul-betul baik di sisi Allah. Itu bid'ah di dalam agama. Jadi beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak mensyariatkan. Tidak ada contohnya. Tidak ada perintah dan larangan. Tidak ada perintah. Iya. Wakila, dan menurut suatu pendapat, bid'ah itu kullu ibadati, setiap ibadah, ahdatsahan nasu, ahdatsaha, membuat buat terhadapnya. Jadi ahdatsaha itu mendatangkan cara yang baru. Laisa laha aslun, tidak ada padanya aslun, dasar.
Tidak ada sumbernya fil kitab di dalam Al-Quran, wala fi sunnah, tidak juga di dalam as-sunnah, wala fi amalil khulafa'il arba'atir rasyidin. Tidak ada juga di dalam pengamalan para khalifah yang 4 yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya tidak juga diamalkan oleh sahabat. Jadi kalau ada ibadah yang dikerjakan oleh manusia dan ibadah itu baru, dia membuat-buatnya, padahal tidak ada contoh, tidak ada dasar dari Quran atau dari Sunnah atau dari amalan para sahabat, maka ibadah tersebut disebut dengan bid'ah. Ini ukurannya. Kalau tidak ada dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, juga dari sahabat, itu bid'ah. Apa bahayanya bid'ah? Apa bahayanya bid'ah? Yang paling bahaya sekali nanti di akhirat. Yakni kita atau orang yang melakukan bid'ah akan dihalangi dari mendapatkan telaganya Nabi. Dihalangi dari mendapatkan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diakui sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nanti kita butuh di akhirat itu. Orang yang melakukan bid'ah itu tidak diakui sebagai umat Nabi. Bagaimana mungkin diakui? Dia beramal semaunya. Iya. Ma hukmul bid'ati fiddin ma'ad dalil. Apa hukum bid'ah di dalam agama beserta dalilnya? Jadi hukumnya apa bid'ah? Kullu bid'atin fiddin, setiap bid'ah, seluruh bid'ah di dalam agama, muharramatun wa dhalalatun. Muharramatun diharamkan, wa dhalalatun dan sesat. Jadi seluruh bid'ah itu diharamkan dan sesat, menyimpang, salah. Jadi tidak benar berbuat bid'ah. Wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang ahdatsa, buat fi amrina hadza, di dalam perkara kami ini, dalam agama. Maksudnya, barang siapa yang membuat-buat di dalam agama, ma laisa minhu, yang bukan darinya, tidak ada contoh dari Allah, dari agama tersebut, tidak ada syariatnya,
bahwa raddun, maka dia tertolak. Tidak akan diterima. Percuma. Mending kalau sekedar tidak diterima. Tapi malah jadi dosa. Ibarat kata kita membuat sesuatu ingin diterima malah, atau kita mengerjakan sesuatu kita berniat mendapatkan upah bayaran dari atasan kita, tapi karena salah yang ada bukan upah tapi malah dipecat gitu, dihukum. Nah itu dalam perkara dunia saja gitu, kita bekerja tidak sesuai dengan arahan, tidak sesuai dengan petunjuk, kerjaan kita nggak akan kepake gitu. Dalam ibadah pun sama, kalau ibadah kita tidak sesuai nggak akan kepake, ditolak. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah itu sesat, salah, menyimpang. Sebagian Anda menyebutkan kan bid'ah itu ada yang hasanah. Nah, di sini pembahasannya panjang. Yakni maksud perkataan bid'ah hasanah itu harus diperinci. Karena pada hakikatnya tidak melakukan bid'ah para sahabat itu. Seperti ada orang yang menuduh sahabat melakukan bid'ah, mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran sudah ada di zaman. Tidak bid'ah. Salat tarawih berjamaah. Itu ada. Nabi melakukan itu. Biasanya orang yang mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, agar semua bid'ah itu jadi hasanah. Tidak ada lagi dolal. Padahal Nabi mengatakan setiap bid'ah itu dolal, sesat. Di dalam hadis yang lain, setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ya. Baik. Itu hukum bid'ah. Lalu, ma hiya aqsamul bid'ah fid din? Apa pembagian bid'ah di dalam agama? Al-bid'atu fid din nau'an. Bid'ah di dalam agama itu ada dua. Ada dua macam. Ya. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, bid'atun qawliyatun i'tiqadiyah. Bid'ah qawliyah, perkataan, i'tiqadiyah, keyakinan. Jadi bid'ah di dalam ucapan dan keyakinan. Kama qalatil Jahmiyah, seperti madhabnya Jahmiyah. Wal Mu'tazilah, wal Khawarij, wal Rafidah, Syiah,
wasairil firaqid dhallah, dan seluruh aliran-aliran sesat, wa'tiqadatihim, dan keyakinan-keyakinan mereka. Ini sesat. Seperti mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang terhadap takdir, terhadap keimanan. Nah itu bid'ahnya orang-orang yang ada di kelompok-kelompok tersebut. Bagi yang ingin memperdalamnya silakan baca bagaimana kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, ya. Bisa dibaca di misalnya buku Ustaz Yazid Hafizahullah, buku beliau tentang mulia dengan manhaj salaf. Di sana ada dijelaskan bagaimana kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, dan selainnya. Taib, itu jenis yang pertama. An-naw'us tsani, jenis yang kedua, bid'atun fil ibadah. Bid'ah di dalam ibadah. Dalam ibadah. Nah ini yang sekarang banyak. Katta'abbudi lillah, seperti beribadah kepada Allah, bi'ibadatin lam yashra'ha. Beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah Allah tidak mensyariatkan. Dia niatnya ibadah, tapi tata caranya tidak disyariatkan oleh Allah. Nah ini bid'ah di dalam beribadah. Wahia aqsamun, dan ini bermacam-macam jenisnya. Ini jenisnya banyak. Ya. Yang pertama, al-qismul awal, yang pertama, ma yakunu fi asli ibadah, yang terdapat di dalam pokok ibadah. Dia memang masuk ke dalam rangkaian ibadah itu. At-tawafi haulal kubur, seperti melakukan tawaf di sekitar kuburan. Ya, tawaf itu disyariatkannya di mana? Mengelilingi Ka'bah. Terus dia lakukan tawaf tersebut di kuburan yang dianggap keramat. Itu bid'ah. Au a'yadil mawalid wa ghairiha, atau perayaan-perayaan maulid dan selainnya. Hari raya itu hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Terus dia buat maulid itu, perayaan itu, setiap ada momentum. Di Indonesia disebut dengan Hari Besar Islam.
itu dirayakan. Dan ini pas dengan hari ini. Dari ini di kalender itu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ramai ya, sebagian manusia atau banyak manusia yang memperingati sebagai bentuk kecintaan katanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada Nabi itu buktikan dengan kita beramal sesuai dengan sunnah. Buktikan dengan kita mempelajari sunnahnya. Itu bukti cinta kepada Nabi. Nabi tidak menyuruh kita merayakan. Tapi ya gitu. Orang yang tidak merayakan itu dianggap tidak cinta kepada Nabi. Kemudian dibawakan dalil-dalil. Ya. Baik. Itu bid'ah yang berada di pokok ibadah. Contohnya banyak. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, ma yakunu fi sifati ada'il ibadah al-masyru'ah. Bid'ah yang berada fi sifati di dalam tata cara ada'il ibadah, pelaksanaan ibadah al-masyru'ah yang disyariatkan. Ana izin dulu ya. Masih jenis bid'ah di dalam ibadah, yaitu yang terdapat di dalam tata cara pelaksanaan ibadah. Jadi ibadahnya benar, tapi tata caranya salah. Kalau yang di atas memang salah, gitu. Tawaf di kuburannya memang sudah salah. Kalau ini ibadahnya benar, ada perintah, tapi tata caranya salah. Kadzikril jama'i, seperti zikir berjamaah. Zikirnya ibadah, disyariatkan. Tapi melakukannya dengan berjamaah, nah itu yang jadi bid'ah. Caranya. Al-qismu tsalis, jenis yang ketiga, ma yakunu, yang terjadi bitakhsisi waqtin lil ibadatil masyru'ah. Bitakhsisi, dengan mengkhususkan waktu, mengkhususkan waktu lil ibadatil masyru'ah, untuk melakukan ibadah yang disyariatkan. Dia mengkhususkan waktu untuk melakukan ibadah yang disyariatkan. Lam yukhassishu asy-syar'u, yang tidak dikhususkan padanya syariat. Syariat tidak mengkhususkan. Jadi kita membuat waktu tertentu, padahal syariat tidak menyuruh di waktu itu. Pengkhususan waktu. Seperti kata sisi yaumin nisfi min Sya'ban, mengkhususkan hari pertengahan bulan Sya'ban, bisyamin, dengan melakukan saum.
aulailatihi biqiyamin, atau malamnya dengan tahajud. Jadi mengkhususkan waktu. Padahal tidak ada ibadah di waktu. Saumnya, saum itu ibadah. Tapi kalau kita saum, misalkan, saya mau saum di hari kelahiran saya, itu nggak boleh. Atau mengkhususkan tempat, juga tidak boleh. Salat sunat, ya dapat pahala. Tapi kalau kita misalnya, suatu saat kita lihat ke Gua Hiro, gitu. Kita sholat di sana 2 rakaat, itu nggak ada. Jadi mengkhususkan tempat dan waktu. Nah itu macam-macam bid'ah. Pertama, ada pada pokok ibadah. Yang kedua, pada tata cara. Yang ketiga, pada waktu pelaksanaan atau tempat pelaksanaan. Itu diada-ada. Ya. Baik. Selanjutnya, udhkur, sebutkan amsilatan, contoh-contoh alal bid'ah fiddin, bid'ah di dalam agama. Al bid'ah fiddin kasiratun, bid'ah di dalam agama itu banyak. Banyak. Wa min abraziha mayali. Jadi bid'ah di dalam agama itu banyak. Dan di antara yang paling nampak sebagai berikut. Al-ihtifalu bil maulidin nabi. Perayaan maulid nabi. Sekarang ya. Banyak orang lakukan. Yang kedua, al-ihtifalu bi lailati Isra wal Mi'raj. Perayaan malam Isra dan Mi'raj. Al-bina 'alal kubur. Membangun bangunan di atas kuburan. Wattikhaduha, dan menjadikannya masjid, masjid-masjid. Bangun masjid di atas kuburan. Itu banyak. Atau masjid di dekat kuburan. Ini yang paling banyak. Ada 3 yang paling banyak. Perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, membangun kuburan, perayaan Tahun Baru. Iya. Selanjutnya, mahia asbabul wuku fil bidai. Apa sebab terjatuhnya ke dalam bid'ah? Sebab seorang itu terjatuh ke dalam bid'ah.
Al-wuku'u fil bidai lahu asbabun. Terjatuh ke dalam bid'ah memiliki sebab-sebab. Ada sebab. Kenapa orang bisa melakukan bid'ah. Famin dzalik, diantaranya pertama, al-jahlu bi ahkamiddin, bodoh terhadap hukum-hukum agama. Tidak tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak. Nah, ini fungsinya kita belajar agar kita tidak bodoh. Kita belajar terhadap hukum-hukum agama. Kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau orang bodoh itu mudah diajak-ajak. Dia enggak, karena bodoh. Makanya bodoh itu bahaya. Bodoh itu bisa menyebabkan kita terjatuh ke dalam banyak kesalahan. Berarti solusinya apa? Kita belajar. Tapi kok ada orang yang pintar tapi masih melakukan bid'ah? Nah, ini sebabnya yang kedua. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Ini orang pintar gitu. Dia cerdas, tahu dalil, tapi hawa nafsunya ingin melakukan hal itu. Akhirnya dia mengikuti hawa nafsu. Jadi yang berbuat bid'ah itu hanya orang bodoh, orang pintar juga banyak. Sebabnya karena dia mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, at-taqlidul a'ma, taklid Buddha. Ikut-ikutan tapi tidak tahu dalil. Taklid itu pada pada suatu kondisi diboleh kita ikut ikut para ulama. Kalau memang itu betul dalil. Tapi kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan, tidak tahu dalil, itu taklid buta. Yang keempat, at-tasyabuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Nah, ini 4 sebab. 4 sebab seorang itu bisa terjatuh ke dalam bid'ah. Bodoh, mengikuti hawa nafsu, taklid buta, dan menyerupai orang kafir. Berarti kalau kita ingin selamat dari bid'ah, belajar agar tidak bodoh. Kemudian kendalikan hawa nafsu kita. Tunduk kepada syariat. Kemudian jangan taklid buta dan jangan menyerupai orang-orang kafir. Lalu gimana kalau kita melihat sekitaran kita? Keluarga kita, teman kita, tetangga kita, atau di masyarakat, banyak orang yang melakukan hal ini. Banyak yang melakukan bid'ah. Bagaimana sikap kita menghadapinya? Ya, yang paling penting kepada keluarga dulu. Kita lihat keluarga dan sampaikan dengan perlahan, bertahap. Jangan sekaligus. Kalau sekaligus itu dia akan semakin menolak. Perlahan.
Sampaikan, ajarkan, doakan. Misal ya, kalau kita ke keluarga, pasti ketika kita beda dengan mereka, itu akan ada reaksi, akan ada respon. Bisa kita yang diomelin, tidak mengapa. Sampai banyak cerita-cerita orang yang sampai diusir karena mengamalkan sunnah, mengingatkan bid'ah. Dua kata ini paling membuat sebagian orang tuh sakit hati, ya. Kata syirik dan kata bid'ah. Kalau kita mendakwahkan tentang kemusyrikan dan bid'ah, itu banyak orang yang nggak terima. Apalagi nanti ditambah mendakwahkan manhaj yang lebih luas lagi. Itu orang sering memberontak. Nah, kita harus tahu kondisi itu. Karena kita tahu keumuman manusia itu demikian, ngeberontak dan sebagainya. Kita perlahan. Perlahan itu mulai dengan kita menunjukkan sikap yang baik kepada keluarga dalam hal-hal yang disepakati. Misalnya apa? Ramah, menawarkan bantuan, sampai hatinya terbeli. Baru kita sampaikan. Sebagian orang langsung keras kepada keluarga dan istri, udah langsung ditolak. Kalau kita sudah menyampaikan dengan lemah lembut, baru kita sampaikan dengan tegas. Saya tidak melakukan hal itu. Kenapa? Ya, saya merasa itu tidak ada salah. Kan itu kiai juga melakukan. Ya, kiai bukan dalil. Kan kiai juga punya dalil. Udah itu. Udah, kita jangan ladenin, jangan debat. Jangan. Percuma kita debat dengan. Jadi gini ya, kita nih kalau mau debat lihat dulu. Kalau orang awam jangan debat. Iya, iya aja. Dan kita ya nggak mau kalah gitu. Jadi mendakwahkan itu kita selalu menuntut hasil. Makanya kita sedih terus karena hasilnya tidak kunjung datang. Padahal kalau berdakwah itu kita sampaikan aja. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hasil. Jadi, demikian untuk kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya sudah masuk ke bab fikih. Hanya saja supaya pembahasannya lebih apa namanya nyambung, kita nanti loncat dulu ke bab manhaj. Insya Allah nanti kita loncat dulu ke bab manhaj di halaman 67 sampai halaman sampai selesai. Baru setelah itu kita ke bab fikih. Karena akidah dan manhaj itu pokok. Kalau kita ke fikih, ibadah yang dasar. Insya Allah ta'ala. Demikian. Kalau ada yang perlu diperjelas dan ditanyakan, dipersilakan.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Bagi Umahat yang ingin bertanya, silakan ya langsung bisa open mic. Silakan Umahat. Tanya Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, mau bertanya, kalau ketika ada saudara kita yang mengatakan kalau kita ini hidup di Indonesia dan saat ini kalau ikut apa yang dijalankan para salaf itu nggak akan mungkin. Itu bagaimana Ana meresponnya Ustadz? Maksudnya menasehatinya itu harus seperti apa Ustadz? Jazakallah khairan ya Ustadz. Oh iya, ya. Kita di Indonesia nggak mungkin melakukan seperti yang dilakukan para sahabat. Itu anggapan yang keliru tentunya. Pertama, kita lihat Islam itu turun rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, agama Islam itu mudah untuk diamalkan dimanapun dan kapanpun, dan selalu cocok dengan zaman apapun. Ya, jadi agama Islam itu rahmatan lil alamin. Juga agama Islam itu mudah untuk diamal. Kenapa bisa terucap ucapan seperti tadi? Karena dia menganggap, ya, atau barangkali di dalam pemikirannya terlalu mengedepankan toleransi yang berlebihan daripada berpegang teguh kepada sunnah. Kita diperbolehkan atau kita diharuskan bertoleransi dengan perbedaan pendapat yang ada. Tapi bukan berarti juga kita tidak punya prinsip. Ya. Jadi perkataan yang seperti itu dihiraukan saja. Kalaupun kita mau jawab dengan tidak mungkin itu kalau kita tidak paham agama dengan benar. Tapi kalau kita paham agama dengan benar, kita akan tahu Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu mudah. Dan Islam itu mengajarkan tasamuh, toleransi dengan tidak kebablasan. Nah, dengan kita memahami setidaknya yang tiga tadi, tentu banyak ini poinnya. Itu udah mencukupi. Kita bisa mengamalkan agama ini dimanapun dan kapanpun. Cuman orang tidak paham hal itu biasanya. Tidak paham tentang keindahan Islam. Tidak paham tentang Islam itu mudah. Ya. Indahnya Islam itu diantaranya Islam itu mudah diamal. Kapanpun, dimanapun. Toleransi itu ada. Tapi bukan berarti kita ikut selera kebanyakan orang. Tidak. Ingat, di akhirat kita tidak akan ditanya oleh Allah kalau kita beda dengan semua orang. Kita beda dengan keumuman masyarakat. Itu nggak akan jadi masalah. Yang akan jadi masalah itu kalau kita beda dengan Nabi. Makanya di antara pertanyaan di hari kiamat itu, madza ajabtumul mursalin? Apa responmu terhadap ajakannya para rasul? Jadi perkataan tadi kita jawab. Kita belajar agama Islam yang benar, pemahaman yang benar, maka dimanapun, kapanpun Islam itu akan bisa diamalkan sebagaimana yang diajarkan Nabi dan dicontohkan oleh para sahabat. Mungkin iya, sebagian misalkan Nabi dan para sahabat naik unta, kita enggak. Nah, itu kan bukan syariat. Tapi ibadah-ibadah yang pokok bisa. Sholat, saum, baca Al-Quran, infak, sedekah. Dan syariat yang lain itu bisa diamal. Berpakaian syar'i, jujur, amanah. Itu bisa dilaksanakan.
Baik, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Bisa ada satu lagi Ustaz? Silakan. Ya, silakan Umat, masih ada satu kesempatan lagi. Bagi yang ingin bertanya silakan langsung open mic ya. Tapi nampaknya kita cukupkan Ustaz. Baik, kita cukupkan ya. Yes. Barakallahu fikum.